Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal matematika untuk persiapan USBN ya, bagian kedua. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini pertama kita mencari gradien. Persamaan garis lurus melalui titik 4,-2 dan sejajar dengan garis 3x tambah y sama dengan 8. Berarti kita cari gradien dulu. Nah, untuk mencari gradien itu bisa dilambangkan dengan M. Rumusnya adalah min A per B. Ya, min A per B. Nah, di mana A ini adalah koefisien dari X. Berarti kalau kita buat AX ya tambah BY sama dengan C. Jadi A ini adalah koefisien dari X, variabel X. Ya, kalau kita buat min A berarti minus dari rumusnya A adalah 3 per B. B-nya berarti karena ini cuma 1, nggak ada angka lain berarti 1 di sini, berarti per 1 sama dengan min 3 bagi 1 adalah min 3. Nah, selanjutnya kita mencari persamaan garis lurus. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 ya sama dengan M gradiennya dikali X dikurang X1. Nah, di mana X di sini adalah yang ini X1-nya, sedangkan ini adalah Y1. Nah, sekarang kita masukkan Y ya dikurang minus 2. Minus 2 kan adalah Y1-nya sama dengan M. Nah, M-nya gradien yang ini. Berarti minus 3 ya dikali X dikurang 4. Nah, selanjutnya kita operasikan, berarti minus ketemu minus jadi plus, berarti Y ditambah 2 sama dengan minus 3 kali 4 minus 3 kali X minus 3X minus 3 kali minus 4 plus 12. Nah, yang semua ini kita pindahkan ke sini ya untuk menjadi nanti sama dengan 0. T-nya di sini habis nanti 0. Sehingga Y ditambah 2. Nah, karena ini minus, kita pindahkan sini jadi plus 3X ya. Plus 3x ya dikurang karena ini plus, jadi sini pindah jadi minus 12 sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan, x nya kita taruh depan 3x ya ditambah y tambah 2 dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita selesaikan 2 dikurang 12 berarti 3x ditambah y dikurang 10 ya, karena 2 dikurang 12 adalah minus 10 sama dengan 0. Inilah persamaannya ya. Kenapa? Karena dia sejajar di sini. Jadi kalau dia sejajar berarti gradiennya sama M1 sama dengan M2. Tapi kalau dia tegak lurus, M1 gradien pertama dengan gradien kedua ya dikali gradien kedua itu sama dengan minus 1. Ini khusus untuk yang kalau tegak lurus. Itu ya pembahasannya untuk nomor 11. Selanjutnya untuk nomor 12. Nah, di nomor 12 perhatikan contoh rambu-rambu yang berada di pinggir jalan tol ini. Artinya di sini ada 120 km, berarti kecepatan maksimal pada jalan tol itu adalah 120 maksimal. Jika nilai X menyatakan kecepatan mobil, maka nilai X yang diperoleh adalah, berarti kita buat kalau X-nya berarti di tengah-tengah sini berarti ya. X ya pasti dia lebih dari 70 ya kan, dan kurang dari, tidak boleh lebih, kalau kurang dari 120 itu. Jadi X itu lebih dari 70, lebih dari atau sama dengan 70, kurang dari atau sama dengan 120 gitu. Oke, selanjutnya nomor 13 ya. Nah, nomor 13, suatu kelas terdapat 30 siswa membawa mistar dan 21 siswa membawa busur dan 10 siswa tidak membawa keduanya. Jumlah siswa kelas tersebut 41. Nah, berarti kalau kita buat S berarti semestanya, berarti S sama dengan NA. NA itu banyak yang membawa mistar tambah NB. NB itu adalah banyak yang membawa busur dikurang, nah yang ini banyak yang membawa mistar dan busur, berarti NA irisan B ya kan, ditambah N A gabung B tapi di luar, komplement
ya, bukan digabung yang ini, tapi komplement selain itu. Berarti yang tidak membawa mistar maupun busur. Berarti 41 ya sama dengan NA-nya 30 ditambah 21 dikurang NA irisan B ya, bukan N ya. Ini irisan. Ditambah 10 yang tidak membawa kedua-duanya. Sehingga hasilnya 41 sama dengan 30 tambah 21 tambah 10. Ini berarti 61 dikurang N A irisan B. Ya. Nah, kita tukar 41-nya kita pindahkan ke sini, ya kan? Sedangkan yang ini kita pindahkan ke sini. Sehingga yang terjadi adalah N A irisan B sama dengan 61 dikurang 41 sama dengan 20. Jadi, banyak siswa yang membawa mistar dan busur adalah 20 siswa ya, kurang lebih. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini ya enak ya. Nah, nomor 14. Nah, A3 mana A3? Ini A3 ya. A3 berarti ini 60 ya kan? A3 60 pasti ini 60. Nah, kita langsung ke soal pertanyaannya. Maka A1 sudah tahu kan, A1 pasti 60. Nah, ditambah B2 ini. Nah, karena B2 dengan A3 ini adalah sudut sepihak ya. Sepihak dalam ya. Berarti jumlahnya 180 ya kan? Berarti 60 kurang 180 adalah 120. Berarti 120 ya kan? 120 ditambah C3. Nah, ini C3. Yang ini sudah dapat 120, ini pasti 60 ya kan. Nah, B3 dan C3 ini sudut sahadap. Ya, pasti di sini 60, di sini pasti 60 juga. Sekarang D4 kan ini, nah, D4. Nah, kita cari dulu berapa ini. Nah, ini kan kalau kita satukan jadi pelurus, ini 60 pasti ini 120. Berarti tambah 120 ya kan. Kenapa 120 juga? Karena D4 dengan C4 ini adalah sudut sahadap. Setelah kita jumlahkan dapat 180 dapat di sini 360. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Terus selanjutnya soal nomor 15. Nah, sebuah toko menjual alat tulis 2 paket. Paket pertama berisi 4 buku. Berarti kita anggap buku itu Y. Jadi buku sama dengan Y, sedangkan pena kita anggap balik ya, maaf, buku itu kita anggap X-nya ya, kita anggap X, sedangkan pena kita anggap Y. Nah, biar enak ya. Oke, nah paket pertama membeli 4X 4 buku dan ditambah 2 pena ya kan, 2Y sama dengan 11.800 ya. Dengan paket 2 bersih 3 pena. Nah, ini terbalik ya, bukan terbalik ini, tapi dibuatnya dibalik agar kita teliti. Berarti penanya ada 3, berarti di sini 3Y ya kan. Dan satu buku berarti X di sini. Sama dengan berapa? 6.700. Nah, kita baca dulu harga 3 lusin. Nah, ini kan 3 lusin pena. Berarti kita cari pena saja. Ya, buku biarlah karena sini minta pena ya. Berarti pena kan Y, berarti kita hilangkan variabel X ya kan. Berarti variabel X. Nah, berarti di sini kita semuanya kali 4 ya kan untuk menyamakan variabel X-nya. Koefisien dari X ya. Nah, di sini kita kali 1. Nah, supaya enak kita kalikan dulu yang ini ya. Berarti 4 kali X, 4X ya, ditambah 12Y sama dengan 4 kali 7, 28, 4 kali 6, 24, tambah 2, 26 ya. 26.800. Oh, 6.700 ya. Oh, maaf ya. Ini kelebihan 01. Nah, kelebihan 01 6.700 ya. 26.800. Sedangkan ini tetap ya kan, berarti 4X ditambah 12Y sama dengan 11.800. Nah, kita kurangkan. Aku 12 ya. Maaf, ini salah tulis lagi. Ini 2 ya. 2Y. Nah, gitu. Nah, berarti ini habis tinggal 0. Berarti ini tinggal sisa 10. 10Y sama dengan
5 1 ini habis ya 15.000, sehingga Y sama dengan kita bagi 10 ya, 1500 ya. Nah, dapat sudah pena 1500. Sekarang 3 lusin. 3 lusin ada berapa? 3 lusin. 3 lusin, 1 lusin itu sama dengan 12. Kalau 3 lusin berarti 3 dikali 12 sama dengan 36. Berarti harga 3 lusin pena sama dengan 36 dikali dengan 1500, ya kan? Berapa hasilnya? Berarti kita kalikan 36 dikali 15. 5 kali 6 30, 3 ya. 3 kali 5 15 sama 3 18, ini 36. 0 2 1 4 ya. Berarti harga satu lusin itu sama dengan 42.000 ya. Kita ambil nolnya 2 di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 16. 16 penyelesaian dari pertidaksamaan. Berarti dapat pertidaksamaan 5x 5x dikurang 7 kurang dari x tambah 3. Nah, yang minus 7 nya kita pindahkan ke sini, yang plus 3 nya yang x nya kita pindahkan ke sini, sehingga apa yang terjadi? 5x yang ini plus pindah ke sini jadi minus, dikurang x ya, kurang dari 3, yang ini minus pindah ke jadi plus 7, sehingga 4x ya tersisa kurang dari 10. Jadi x sama dengan 10 kurang dari 10 per 4, karena semuanya di sini kita bagi dengan 4 ya, sehingga x nya sendiri atau dalam variabel x sendiri ya, atau mau dikecilkan x kurang dari ini dapat 2,5 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang nomor 17. Nah, bentuk sederhana dari, nah ini pemfaktoran ya, pemfaktoran. Nah, ada minus 6, berarti kalau kita buat berapa dikali berapa hasilnya sama dengan minus 6. Kalau kita jumlahkan hasilnya itu sini ya, minus 1, minus 1. Otomatis 1 kali 6 nggak mungkin kan, berarti 2 dan 3, 2 dan 3. Nah, ingat di sini minus hasilnya, cari angka yang besar mana? Angka besar adalah 3, berarti minusnya 3 ya, berarti sini 2. Jadi dapat kita buat di sini adalah x plus 2, karena di sini plus ya, dikali berarti x minus 3, karena di sini minus 3 nya dibagi. Nah, kalau ini faktoran langsung saja, berarti akar dari 9 adalah 3, berarti x 3 ya kan, sini x dengan 3. Nah, pasti 1 plus ya, pasti 1 minus. Sekarang kita coret yang sama. Berarti tersisa apa? X tambah 2 dibagi X tambah 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya, inilah hasilnya. Oke, selanjutnya nomor 18. Nah, nomor 18. Sebuah tangga, panjang tangga, berarti panjang tangga ini adalah 13 meter. Kalau ini kita buat tangga ya, tangga ya, sandarkan pada dinding, ini dindingnya misalkan ya, ini adalah lantainya. Ini adalah 13 ya, tembok. Jika tinggi ujung tangga permukaan adalah 12, berarti tinggi bagian ujung tangga, berarti dari sini ya ke permukaan lantai, berarti ini ada 12. Berarti jarak antara tangga, berarti ini yang dicari. Berapa yang di sini? Berarti pakai Pitagoras ya. Ini C ya kan. Ini C, ini misalkan B, misalkan sini A ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sedangkan ini kita mau mencari A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya. Sehingga A kuadrat sama dengan 169, 13 kali 13 dikurang 144. Sehingga A kuadrat sama dengan 25. Sama-sama kita akarkan ya, sehingga A sama dengan 5. Jadi panjang A-nya sama dengan 5. Ini kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor 19. Nah, nomor 19, besar sudut DAC. Berapa besar sudut DAC? Sudut DAC itu yang ini. DAC berarti yang ini ya, sudut DAC. Nah, untuk mudahnya sudut DAC ini jumlah dari sini.
Ya, jumlah dari sini kita jumlahkan saja, berarti 63 ditambah 74, hasilnya 7, 6 tambah 7 hasilnya 13. Ya sudah, berarti sudah besar sudut DAC adalah 137 derajat. Itu ya untuk gampangnya. Oke, lanjut ke soal nomor 20. Nah, perhatikan gambar berikut. Luas juring OCD, berarti OCD itu adalah juring yang ini, OCD. Nah, apa rumus luas juring? Luas juring OCD ya kan sama dengan alfa sudutnya per 360 dikali luas lingkaran ya kan. Kita cari luas lingkarannya dulu berapa ya. Nah, ini kan luas juring OCD itu adalah 50 ya. Berarti 50 sama dengan sudutnya berapa? 72 per 360 dikali luas lingkaran ya kan. Berarti kalau kita kecilkan sama-sama bagi 72, berarti 50 sama dengan 1/5 ya dikali luas lingkaran ya kan. Berarti kita kalikan ini kan per 1, ya sudah kita kalikan silang saja ya, berarti 250 ya, 250 sama dengan luas lingkaran. Sudah, tinggal kita cari luas juring AOB. Ya sudah, luas juring AOB, luas juring AOB ya kan sama dengan alfa per 360, alfanya ya 360 dikali luas lingkaran ya kan. Alfanya berapa? 120 per 360 dikali luas lingkarannya ini 250. Oke, coret 0 ya. Sama-sama 12 berarti 1/3 ya. Berarti luas juring OB sama dengan 250 dibagi dengan 3. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Itu ya. Oke, untuk pembahasan yang bagian kedua cukup sampai di sini. Kalau ada benarnya itu pasti datang dari Allah. Kalau ada salah mungkin dari saya pribadi ya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.